Selain dari segi kevalitan, tadi di awal ada dua hal lain, yaitu kepraktisan dan keefektifan. Karena kevalitan tadi kita dapat memperoleh melalui meminta pendapat dari beberapa ahli, yaitu dalam hal ini adalah ahli materi dan ahli desain atau rancangan media pembelajaran, di mana masing-masing validasi tadi ada rubriknya masing-masing atau ada lembar validasinya masing-masing, yaitu lembar validasi ahli materi dan lembar validasi ahli desain atau rancangan media pembelajaran. Nah, untuk mengetahui apakah media pembelajaran yang dibuat oleh teman-teman itu praktis atau tidak, kita bisa meminta penilaian atau meminta pendapat oleh guru, karena di sini guru adalah sebagai pengguna media pembelajaran. Prinsipnya masih sama seperti kita tadi meminta pendapat para ahli sebelum-sebelumnya. Guru diminta untuk mengisi dengan menggunakan checklist dan deskriptif beberapa aspek yang dikembangkan di sini. Ini sudah saya buatkan beberapa aspek penilaian oleh guru. Di sini nanti teman-teman tinggal menambahkan 2 kolom, yaitu kritik dan saran, supaya nanti guru juga bisa memberikan kritik dan saran secara deskriptif pada masing-masing aspek. Beberapa dari aspek yang akan dinilai guru tidak jauh berbeda dengan beberapa aspek yang dinilai di atas. Yang pertama adalah media pembelajaran, apakah membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran atau tidak. Nanti guru tinggal mencentang apakah sangat tidak setuju, ragu-ragu, setuju atau sangat setuju. Kalau misalkan ada yang perlu disampaikan secara deskriptif oleh guru, nanti akan ada 2 kolom tambahan kritik dan saran. Silakan nanti dibaca sendiri untuk beberapa aspek yang kita sodorkan ke guru-gurunya. Nah, setelah tadi kita memperoleh data baik dari ahli materi, ahli rancangan atau desain media pembelajaran, dan kepraktisan yang diisi oleh guru, maka perlu saya sampaikan juga bagaimana cara mengolah datanya setelah nanti selesai proses validasinya. Nah, proses pengolahan data ini saya ambil dari bukunya Suharsini Adipunto yang berjudul Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik, yang diterbitkan oleh penerbit Rineka Cipta. Dalam buku ini disebutkan bahwa persentase hasil validasi itu dapat kita peroleh dengan cara melakukan pembagian berapa nilai yang diberikan oleh ahli dibagi dengan berapa nilai maksimal seharusnya dikalikan dengan 100%. Nah, apabila pada proses validasi isi tadi teman-teman meminta pendapat tidak hanya pada satu dosen saja, misalkan meminta pendapat dari 2 dosen, maka rumus untuk memperoleh persentasenya adalah berapa jumlah nilai yang diberikan dari 2 dosen tadi dibagi dengan jumlah nilai seharusnya. Penggunaan rumus ini akan saya jelaskan nanti di contoh analisis data berikutnya. Nah, setelah kita tadi memperoleh persentase dari perhitungan yang tadi sudah saya sampaikan, persentase tadi kita kriteriakan menjadi 5 kriteria, yang ini saya ambil dari bukunya Pak Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Persentase 90-100 diberi kriteria sangat layak atau sangat valid, sehingga keterangannya tidak perlu revisi. Persentase 75-89 kriteria kevalitannya valid atau layak, sehingga keterangannya tidak perlu revisi. Kriteria 65-74 kriterianya adalah cukup layak atau cukup valid, sehingga keterangannya perlu revisi, ada beberapa hal yang perlu dibenahi. Untuk kriteria-kriteria yang lain juga sama seperti itu. Nah, yang bawah sendiri ini adalah tidak layak,
sehingga perlu revisi total, diubah dari awal rancangan media pembelajaran ataupun konten-kontennya. Nah, contoh dari analisis data tersebut ini saya contohkan sedikit saja, karena nanti pada kenyataannya teman-teman akan menganalisis semua data, baik dari ahli materi, ahli rancangan atau desain, dan dari guru. Harus dinilai sendiri-sendiri dan setiap aspek seperti ini. Contoh, untuk menilai fungsi ilustrasi media, tadi kan ada beberapa indikator. Yang pertama adalah menarik perhatian pengguna, membuat konsep lebih konkret. Jadi penilaiannya bukan secara keseluruhan, tapi setiap aspek kita lihat. Nah, misalnya untuk aspek yang pertama, menarik perhatian pengguna, validator itu memberikan skor 5. Karena pilihannya itu validator tadi hanya ada 5, ini hanya ada 5 pilihannya, maka skor maksimalnya adalah 5. Kalau si validator memberikan nilai 5, sedangkan skor maksimalnya 5, berarti persentasenya bisa kita peroleh 5 dibagi 5 kali 100% atau 100%. Nah, 100% itu kita lihat dalam tabel tadi. 100% masuk ke kriteria sangat valid, sehingga keterangannya tidak perlu revisi. Contoh yang kedua, pada aspek membuat konsep lebih konkret dengan menggunakan media pembelajaran, konsep menjadi lebih konkret. Skornya adalah 4. Skor maksimalnya adalah 5. Jadi persentasenya adalah 4 dibagi 5 kali 100%, 80%. 80% berada dalam kriteria kevalidan layak atau valid, sehingga keterangannya tidak perlu revisi, gitu, dan seterusnya. Nah, selain data kuantitatif yang teman-teman peroleh, tadi kan ada kolom 2, yaitu kolom kritik dan saran. Masukan kritik dan saran ini juga harus teman-teman kemukakan pada setiap aspek yang dinilai, yaitu sebagai contoh analisis data validasi secara kualitatif. Pada aspek keterangan tambahan dalam media, kritiknya adalah keterangan tambahan dalam media kurang jelas, terlalu kecil, sehingga sarannya gunakan font huruf yang lebih besar. Nah, hal-hal yang seperti itu pada setiap aspek harus teman-teman tuliskan. Itu adalah contoh 2 analisis data, baik secara kuantitatif dan secara kualitatif. Nah, setelah nanti teman-teman selesai melakukan proses validasi, baik validasi secara konten ataupun rancangan media dan kepraktisan, hasil validasi itu harus teman-teman jadikan satu kesimpulan validasi yang ditulis dalam tabel. Aspek yang direvisi apa? Aspek yang tadi, yang ada di dalam tabel. Kemudian sebelum revisi ditampilkan, sesudah revisi ditampilkan. Contoh, poin yang direvisi adalah keterangan tambahan dalam media. Sebelum revisi tampilkan gambar ketika keterangannya itu tidak terlalu jelas karena hurufnya terlalu kecil. Nah, sesudah direvisi dengan menggunakan font huruf yang lebih besar dan jelas, tampilkan gambarnya. Begitu untuk ringkasan validasi. Nah, saya rasa untuk materi kevalidan dan kepraktisan cukup sampai di sini dulu. Nah, untuk kriteria keefektifan kita lanjutkan pada sesi selanjutnya.